kajian kita Bapak Ibu adalah tentang buah istiqomah. Bukan jenis buah namanya istiqomah. Jangan salah arti Bapak Ibu ya. Tapi yang dimaksud dengan buah istiqomah itu adalah apa sih hasil ya, atau thamratul istiqomah, hasil dari keistiqomahan ya, manfaat dari istiqomah yang senantiasa kita jaga dalam melaksanakan setiap amal apapun. Tema ini terinspirasi salah satunya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan kita baca bersama-sama. Kutipan dari surat Al-Ahqaf ya, ayat 13 sampai 14. Allah Jalla wa Ala berfirman pada ayat ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'anil karim. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di awal ayat ini Allah memulai dengan penegasan dengan menggunakan adatun min adawatin nawasikh, yaitu inna. Kalau ada inna wa akhwatuha pasti punya mubtada dan khobar. Star santri gitu Bapak Ibu ya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang. Ya, alladzina isim mausul, qalu dan seterusnya berbentuk jumlah fi'liyah sebagai silah mausul. Dan jumlah mausul dan silah mausul di sini sebagai mubtada inna, gitu ya. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan atau menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, setelah mereka menegaskan dengan sepenuh keyakinan tanpa ada keraguan, dengan kekuatan akidah dan tauhid mereka bahwa Tuhannya adalah Allah, tidak cukup hanya menyatakan secara verbal. Tentu sangat mudah kalau sekedar mengakui atau mengklaim bahwa Tuhan kita adalah Allah, ya. Tsumma istaqamu. Ini berikutnya Bapak Ibu. Komitmen kita menyatakan bahwa Rabbunallah ini menuntut konsekuensi. Hal yang niscaya dan aksiomatik, pasti. Orang yang sudah menyatakan mereka bahwa Tuhannya adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka harus istiqamah. Mereka kemudian istiqamah. Nanti kita akan pahami makna atau pengertian secara lughatan wastilahan dari istiqamah itu sendiri. Ya, ini sudah menjadi bahasa kita Bapak Ibu ya, kata istiqamah. Kemudian mereka istiqamah, maka apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya seperti ini, fala khaufun 'alaihim. Orang yang meneguhkan akidahnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian konsisten. Salah satu di antara makna istiqomah, konsisten ya di jalannya, maka Allah memberikan jaminan bahwa kapanpun dimanapun mereka tidak akan merasakan ketakutan. Fala khauf, mereka tidak akan rasa takut ya, tidak ada rasa takut menimpa kepada mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak akan
sedih dan juga berduka cita. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah kata Allah siapa? Para penghuni surga. Ashabul jannah. Jaminan berikutnya Bapak Ibu. Di dunia mereka tidak akan pernah rasa takut, tidak akan merasakan ketakutan, apalagi kekhawatiran dan kesedihan. Di akhirat Allah jaminkan mereka menjadi penghuni surga, khalidina fiha, seraya mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Baik jemaah rahimakumullah, ini terjemah keseluruhan dari ayat tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran, fala khauf terhadap mereka, ya, fala khaufun alaihim, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini terkandung makna, ya, di mana di dalamnya Allah memberikan busyra, kabar gembira kepada siapapun di antara kita yang ingin senantiasa merasakan hati yang tenang, hati yang damai, tidak ada kegelisahan, apalagi gegana, gelisah, galau, merana, komo, andilau, antara dilema dan galau di tengah situasi serba kesulitan hari ini. Ya, kita merasakan itu semua Bapak Ibu. Kita belum tuntas dan belum bebas penuhnya dari COVID-19. Ya, saya tidak akan bosan mengingatkan ini agar kita tetap juga waspada dan mengutamakan keselamatan diri, keluarga dan orang lain, ya. Belumlah kita bebas dari corona, Bapak Ibu. Saat ini dan di hadapan kita pun juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai problematika, tribulasi kehidupan dan masalah-masalah lainnya. Ya, imbas ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan juga, bahkan keagamaan yang real bagi kita masyarakat Garut. Dan ini memang dari awal sudah diwanti-wanti oleh BPBD Kabupaten Garut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melalui surat edaran peraturan Bupati beberapa minggu yang lalu saya sampaikan. Memang Garut termasuk di antara kota kabupaten di Jawa Barat yang sangat rentan terjadi banyak musibah bencana. Belum selesai kita kemarin diberikan ujian banjir bandang di daerah Cilegong, Sukalila, Sukaresmi dan sekitarnya Bapak Ibu ya. Hari Sabtu yang lalu pas saya lagi ngebahas tentang surat Al-Anfal ayat 25 waktu itu di Pangandaran, ya, bukan lagi piknik Bu, lagi ceramah maksudnya ya. Cara rihlah dan piknik ini mah bonus otomatis. Aminage ke Pangandaran ya dakwah ya rihlah. Dikesakan ketika saya lagi ngebahas tentang bahaya bencana yang menimpa siapapun, Al-Anfal 25. Setelah itu ada informasi tentang ya musibah yang menimpa saudara kita lebih dahsyat daripada Sukaresmi, ya, yaitu di daerah Ciloa, Cimasuk, Marabaruk, ya, di wilayah Sukawening. Sebelumnya kita mumpung ingat Bapak Ibu, kita kirimkan doa ya buat saudara kita, para orang tua, ayah bunda dan ikhwatal iman terutama dan masyarakat umumnya yang lebih dari 41 ya. Informasi terupdate tadi malam, sebelumnya 36 tadi malam. Ketika kemarin saya masih di Pangandaran, informasi 36. Tadi malam sudah 41 rumah yang terdampak ya. Ya ada yang hancur, yang parah, sedang dan ringan. Belum lagi ya ratusan hektar sawah dan perkebunan
jembatan dan sebagainya, Masya Allah. Ya, kita support dengan doa ya, sekaligus mudah-mudahan para relawan dan aktivis kuantum tarbiyah kita, saya yakin sudah punya inisiatif untuk melakukan penggalangan dana atau munasharah ya, untuk menolong dan mengingatkan saudara kita di Sukawaning. Semoga Allah ringankan beban musibah bagi mereka dan Allah gantikan bencana ini dengan yang lebih baik daripada yang sudah hilang ya, atau kekurangan. Allahumma ajirhum fi musibatihim wa khuluf lana khairan minha. Allahumma ajirna fi musibatina wa khuluf lana khairan minha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya para keluarga masyarakat korban bencana di Sukawaning khususnya yang sudah menjadi berita nasional, ya mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan dan ketawakalan. Insya Allah mereka tidak sendiri, gitu ya. Kalau ibu punya saudara, punya kerabat, teman yang ada di sana, sampaikan dari sekarang. Ya peperihan dan cantik sangat bantos langsung Bapak Ibu kasih recovery psikologinya, ya bangunkan optimisme, sampaikan ya Bapak Ibu Akang Teteh tidak sendirian gitu, ya. Itu lumayan Bu, akan membangkitkan semangat mereka untuk bangkit gitu ya, dan tetap optimis dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, memang dalam situasi sulit seperti ini tidak sedikit ya masyarakat kita yang semakin tertekan hidupnya, bahkan stres begitu ya. Muncul berbagai kekhawatiran, tadi ketakutan, bahkan duka cita yang sangat mendalam. Dan ayat ini memberikan tadi Bapak Ibu busyra, ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman sebetulnya tidak ada dalam kamusnya, tidak ada dalam qamusul mukminin. Selama dia beriman, apalagi kuat akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terus ditimpa dan ditempa dengan ketakutan, duka cita dan kekhawatiran atau kesedihan yang berlarut-larut. Kuncinya apa? Dua kata Bapak Ibu dalam ayat ini. Apa? Tetaplah yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Allah, dan disempurnakan, dimanifestasikan wujud nyatanya apa? Harus istiqamah. Istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam mentauhidkan Allah Jalla wa ala, dan istiqamah untuk senantiasa husnudzan dengan semua ketentuan Allah Jalla wa ala. Ini pun yang disitir oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathul Qadir, bahwa makna innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu adalah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, ya, mengatakan artinya merupakan penegasan tekad bulat mereka, ya, untuk unggut kalinduan, mual gedag, keinginan, panceg. Apa panceg nate? Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap istiqamah, mereka mengesahkan Allah dan teguh di atas syariatnya. Ini poin pertama Bapak Ibu. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Yang pasti tadi saya dalam mukadimah menegaskan ini tema penting bagi siapapun di antara kita yang ingin mendeteksi, ya, mendiagnosa apakah ketika kita hadir di majelis ini, hadir tiap hari Senin, Selasa, bahkan sampai Jumat, ya, dalam ta'lim yang luar biasa ini dan berbagai tema, ya, yang tematik begitu. Apakah ketika kita sholat berjamaah bagi bapak terutama ikhwan, ya, datang ke masjid, apakah ketika kita juga melaksanakan ibadah dan amal soleh lainnya, sudahkah benar-benar kita ikhlas karena Allah? Benarkah nawaitu kita lillahi ta'ala atau ada unsur atau, ya, faktor-faktor lain? Karena bicara tentang ikhlas, sedikit saya ingin sampaikan Bapak Ibu, ikhlas itu kan urusan hati, betul Bu? Ya, thamratul ikhlas adalah apa? Thamratun niyah, buah dari niat yang teguh dan kokoh adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada niat ataupun orientasi dan tujuan lain kecuali ingin rahmat dan ridha Allah.
Tapi ini kan masalahnya sifatnya abstrak, non konkret. Bahkan ketika Bunda mengatakan, abi mah ikhlas ngabantos akang, ngabantos teteh, teu kaya emu tananawan. Punten Bapak Ibu, itu tidak menjamin bahwa itu betul-betul ikhlas. Karena ikhlas itu bukan segmentasi lidah. Catat, ya. Ikhlas itu kalau bahasa anak muda bukan bahkan ketika kita membaca usolli fardul asri arba rakaat misalnya bagi yang membaca itu, atau nawaitul wudu dan sebagainya, itu sama sekali bukan niat. Saya katakan, itu bukan niat. Serta para ulama bahkan mazhab Syafi'i, termasuk Syekh Al-Wafi dalam kitabnya Syarah Al-Um, bahwa mahallun niyah itu adalah al-qalb. Tempatnya niat itu adalah hati. Maka saya di mana-mana, ya ini sedikit cerita Bu ya, kan ada jamaah, ini studi kasus jamaah saya langsung, saya pengalaman ya. Ada jamaah umrah ketika perjalanan dari Jeddah menuju Madinah beberapa tahun yang lalu. Pada dari awal sudah saya sampaikan rundown agendanya di perjalanan, dan saya anjurkan dan saya himbau kalau bisa diusahakan berjamaah sama kita, atau kalau terpencar pokoknya sholatnya berjamaah dan di jamak takdim, jamak qasar takdim ya, atau jamak takdim wal qasar. Dari asar ditarik ke duhur. Singkat cerita Bapak Ibu, ada satu keluarga laporan dari satu rombongannya sekitar 8 orang ya, suami istri, ibu dengan putra-putranya, itu tidak sempat sholat ketika di rest area, tidak sholat duhur dan asar di jamaah. Itu ketahuan ketika sudah di dalam bis. Ketika sudah di dalam bis, ibu bapak kenapa tadi nggak sholat? Ketika ketahuan memang belum sholat, bukan tidak mau sholat, ya belum sholat. Alasannya apa Bapak Ibu? Ini bab niat dulu Bapak Ibu ya. Alasannya apa? Saya bingung Ustaz, cara niatnya gimana? Sebab seumur umur belum pernah ngajama qasar, nyajama, takdim, qasar, siga kumaha niatna gitu. Ini gara-gara tidak hafal niat sampai tidak sholat. Padahal ucapan nawaitu, usolli dan sebagainya itu bukan niat. Kata Imam Syafi'i juga adalah talafudz bin niat. Talafudz, melafalkan saja. Untuk bagi mereka yang katakanlah seringkali was-was dan sebagainya. Ini madhab. Tapi madhab manapun termasuk Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan itu adalah niat. Talafudz bin niat. Dak niat mah domainnya hati. Ada orang gara-gara susah niat jadi tidak bisa sholat Bapak Ibu. Ya. Karena dinamalah pokoknya mah jamak, takdim di qasar, dua-dua. Allah nangkung uni enggak Bapak Ibu? Jelas ya? Saya katakan bahwa ikhlasun niat adalah domainnya hati, bukan domainnya lisan. Kesimpulannya bahwa ikhlasun niat sebagai syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kan cuma 2 syarat Bu ya, ikhlas dan ittiba'us sunnah. Itu kan tidak nampak, abstrak. Nah, saya masih ingat hal ini. Kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatun Ruhiyah, betapapun ikhlasun niat itu sesuatu yang abstrak, tidak nampak, tidak terlihat kasat mata karena urusan yang sangat misteri hati ya. Tapi ikhlas tidaknya Bapak Ibu, ikhlas tidaknya akang teteh ketika sholat berjamaah, hadir di majelis pengajian seperti ini, itu bisa terlihat dari amalan yang kasat mata, terlihat. Maka ada judul tentang Dawahirul Ikhlas, indikator-indikator keikhlasan. Salah satunya adalah apa ini? Ibu ikhlas apa tidak tilawah Quran 1 hari 1 juz? Ibu ikhlas apa tidak melayani bapak, anak-anak ya, khidmat setiap pagi dan seterusnya? Ibu, bapak atau para akhwat ikhlas enggak mengenakan jilbab secara syar'i ya? Itu indikatornya apa? Istiqamah. Bisa dipahami? Maka tadi saya katakan di awal, ini materi sangat penting. Kita lagi membahas tentang salah satu bukti bahwa kita benar dalam beribadah kepada Allah dan benar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan istiqomah dan tidaknya kita dalam
melakukan amalan kebajikan. Maka orang seperti itu kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka pun tidak pula berduka cita. Wala yahzanun. Yakni mereka tidak takut akan terjerumus ke dalam hal yang tidak mereka harapkan. Dan mereka tidak merasa sedih atas terlewatnya hal yang mereka sukai. Keadaan mereka ini berlangsung selamanya. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi ini materi pun penting. Bukan hanya untuk mengokohkan akidah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, namun juga ini untuk membangkitkan optimisme kita yang saat ini sedang diberikan ujian. Sekali lagi, tidak ada kata-kata sedih, ya. Tidak ada kata-kata apalagi patah arang dan pesimis ketika menghadapi ujian berat seperti ini. Ini ada cerita tadi subuh saya dengar dari Kang Anas, salah satu tim relawan kita yang kemarin saya hantarkan bareng ya, numpang keluar dari grupnya ikut dengan saya karena beliau koordinator relawan bencana ya, sigap ya di daerah Sukawening kemarin. Dan memang ini juga kata beliau, di setiap bencana kayak di Sukalila termasuk di sana ada tantangan berat bagi kita, bukan hanya masalah rumah yang hancur gitu ya, ladang yang rusak, panen ataupun gagal panen dan sebagainya akibat terdampak banjir bandang. Yang lebih berat itu masalah akidah, Bapak Ibu. Real. Ibu lamun pernah ke lapangan, saya pernah Bu dulu ketika gempa besar ya tahun 2008 kalau masih ingat di Garut Selatan, Pangalengan dan sekitarnya Bu ya. Kan ungkapan sebagian saudara kita yang menggambarkan punten lemahnya iman itu masih ada. Kan ada yang sampai mempersalahkan ketentuan atau takdir Allah. Ayo, naon ya Allah, naon kahayangna, kieu we urang hirup susah gitu ya. Naon kahayangna Allah, misalkan kan ungkapan seperti itu menggambarkan kekecewaan dia dengan Allah. Ada yang lebih parah dari itu Bapak Ibu. Ya, karena ketika rumahnya hancur, ini hancur, itu rusak dan sebagainya, bahkan ada yang meninggal misalnya. Ya Allah, awalnya mah saya non Gusti mending sekalian paehan abi oge. Aya anu kitu Bu. Nabi betul paeh sekalian ya Allah. Aya bahasana ya Allah nama Bu ya. Tapi isinya apa? Ngarasula. Betul. Nabu Islah 10 ngarasula. Nya alias patah arang, pesimis gitu ya, putus asa. Innal ya'sa laisa min akhlaqil mu'min. Sifat putus asa itu bukan sifat orang beriman, Bapak Ibu, enggak boleh. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini sangat terkenal Bapak Ibu ya, terkait dengan pentingnya istiqamah. An Hisham ibn Urwah an abihi an Sufyan ibn Abdullah Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qal qul amantu billahi thumma istaqim rawahu Muslim. Ini hadis infarada bihi disebutnya begitu, diriwayatkan sendiri oleh Imam Muslim bukan dengan Imam Bukhari ya, tapi juga nanti ada riwayat-riwayat yang lain selain Imam Muslim dengan sedikit perbedaan dalam matan. Dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya Urwah bin Zubair, dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, kulli qawlan tadi ya, katakanlah kepadaku satu kalimat, satu statement yang membuat aku tidak akan bertanya tentangnya kepada siapapun lagi selain kepada engkau ya Rasulullah. Cukup kami bertanya kepada engkau. Amalan yang tentu ini bisa membangun komitmen kami untuk semakin kuat akidahnya kepada Allah. Beliau bersabda, katakanlah amantu billahi thumma istaqim. Saya beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Nyata-nyatanya memang komitmen kita ketika kita mengokohkan 3 pilar keimanan, baik tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, dan mengikrarkan dengan lidah secara verbal, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dan anggota badan. Ternyata itu pun ini tidak cukup Bapak Ibu. Tidak cukup 3 pilar keimanan ini kalau kemudian tidak di follow up dengan apa?
Bukan pull off ya, pull up. Kupe ku F. Bisa kesep ngos F-nya. Ya, tidak akan sempurna kalau tidak di pull up dengan apa? Istiqomah. Nyata-nyatanya Rasul mengatakan, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Ini penting. Sekali lagi, ya, dalam beberapa kasus nanti kita lihat di depan Bapak Ibu tentang apa faktor-faktor yang bisa melahirkan istiqomah. Ini sangat penting di tengah, sekali lagi, ya, al-awa'ik wal masyakil, ujian dan tantangan keimanan. Ya. Benar Bapak Ibu. Saya ini kaitkan dengan situasi yang update terjadi hari ini. Kemarin Pak Wabub, ya Pak Wakil Bupati, Pak Dokter juga ke lokasi. Kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk juga setelah ada serah terima bantuan dari Pak Wakil Gubernur, Bapak Undang-Undang, ya. Kemarin seperti dipanggil undang-undang Pak UU. Gitu ya. Bapak Ibu, kemudian beliau nge-share hasil pertemuannya, real. Jadi kalau bantuan tadi secara pangan, sandang, pangan, primer, sekunder gitu ya, untuk bantuan rumah. Sekarang saya kemarin ketika masih di Pangandaran ditelepon dari JSN pusat, ya jaringan saya, jaringan Sekolah Alam Nasional, ya itu se-Indonesia lebih dari 300 anggota, dan mereka minta dihubungkan dengan tim di lapangan. Sekarang saya lagi di Pangandaran, ya saya sambungkan dengan Korlap, teman-teman yang ada di sana, dan mereka siap menurunkan bantuan dengan berbagai sponsornya, ya. Untuk bantuan rumah tidak susah Bapak Ibu, beras tidak susah insya Allah, ya, apalagi tadi peralatan selimut dan sebagainya, makanan, sembako mudah. Yang paling berat adalah akidah. Bahkan di tempat-tempat bencana seperti ini juga, jangankan kita orientalis, Kristen, Nasrani, Yahudi juga mereka berlomba-lomba. Ibu masih ingat dulu ketika banjir bandang Garut, saya di lapangan Bu hari kedua, semurudul itu lembaga-lembaga internasional. Ya, dan saya tahu lambang-lambangnya. Ini backgroundnya nih Yahudi, ini backgroundnya Nasrani, bahkan lebih dulu dari kita. Bantuan sembako gampang tapi mereka punya misi apa? Ini akidah. Maka keistiqomahan dalam tadi khususnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara spesifik tadi Dr. Sulaiman Al-Asqar menegaskan maksud istiqomah di sini adalah salah satunya adalah istiqomah dalam mengesahkan, mentauhidkan Allah. Ini merupakan pondasi utama Bapak Ibu. Catat ya. Kalau kita kuat akidah, kita betul-betul berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata-kata tadi ngarasula, ya. Tidak akan ada suudzon buruk sangka kepada Allah. Dan menikmati semuanya, keep smile, senyum saja gitu. Kan saya pernah cerita, ada orang yang di Carayom itu perumahan ya, yang bantuan dari PKPU dan Qatar Charity, ada yang belak-belakan, malah bersyukur dikasih musibah sama Allah. Bahagia dikasih musibah sama Allah. Ya, karena dikasih musibah jadi punya rumah, ya. Punya berbagai keperluan alat-alat rumah lengkap dan sebagainya. Ini penjelasan tentang hadis ini tanpa saya kupas lah ya. Kita langsung ke fikih hadisnya Bu. Untuk melengkapi apa yang saya sampaikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Kenapa ada kata-kata iman dan istiqomah secara bergandengan tadi ya? Amantu billahi tsummas taqim. Pembahasan istiqomah pada hadis di atas erat dengan pembahasan istiqomah pada surat Hud dan surat lainnya. Maksudnya apa? Ada hadis lain Bu menyatakan, itu Bukhari Muslim ya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan begini, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Syayyabatni hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan beberapa surat lainnya membuat rambutku cepat beruban. Ibu kehartos masa naon? Sa Rasulullah itu Ibu. Pembahasan atau tema-tema ini disampaikan pada surat Hud. Tadi yang disebut dalam hadis tadi itu Qul amantu billahi tsummas taqim, itu ada di surat Hud, Bu. Lihat di Quran. Halaman paling terakhir, satu halaman sebelum masuk surat Yusuf. Ya, halaman paling terakhir atau menjelang ayat-ayat terakhir surat Hud.
Di situ ada firman Allah tentang kewajiban untuk beriman dan istiqomah. Saur Rasulullah, ya, gara-gara surat ini, gitulah kalau bahasa kita gara-gara, biar kartos ya. Gara-gara surat ini, rambutku cepat beruban. Maksudnya apa? Ayat ini membuat aku cepat tua. Itu kan Bu, di antara indikator beruban itu apa Bu? Lamun Kang Iman usianya masih 30 tahun, tapi tos cetuk huis bararodas gitu. Terlepas masalah genetik dan sebagainya Bu. Kalau sampai cepat huisan itu teh indikator Bu. Naon? Ya, lebating pikiran, stres ya. Sebagian orang tuh stres kumaha Bu? Keur mah hese ekonomi siga kieu, rumah masih kredit, motor kredit, sampai KTP kredit, kakolol-kolol kredit. Sok teu lieur kumaha Bapak Ibu. Ini memang kinaya ya. Jadi memang urusan istiqomah jangankan kita Bapak Ibu pahami. Jangankan selevel kita, Masya Allah. Rasulullah saja itu dibuat sampai cepat beruban. Jadi memang bukan masalah mudah. Bukan sesuatu yang enteng istiqomah teh. Laras teh Bu. Ibu karaos teh orang teh hese istiqomah teh. Hiji waktos mah ya komo nuju seueur ujian siga kieu nya istighfar teh meuni ngadekluk getos 100 kali 200 kali sadinten teh ya. Ketika musibah sudah tidak ada, lupa kepada Allah. Ya, beberapa jombloan sejati yang STMJ sudah tua masih jomblo Bu. Ini cerita sama saya ketika mah dulu cari jodoh ta'aruf gagal. Kemarin yang ikut dengan saya satu mobil Bu, 5 kali diproses gagal terus. Sampai sekarang usia 33 tahun ikhwan gitu ya. Kan ada ketika sedang cari jodoh rajin tahajudnya. Ya, tesigana apa di jam 100 sampai menjelang subuh tesare begadang tahajud ya Allah nyungkeun dikirimkeun jodoh anu sae salehah ka abdi ya Allah ya. Tahajudnya rajin, tilawahnya rajin gitu ya. Pas sudah dapat jodoh nikah, Masya Allah ya, tak terus kengeng gitu, lupa dengan tahajudnya. Terus Bu, komitmen dalam beramal sejujurnya itu berat bagi kita juga, sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi istiqomah dalam menapaki jalan dakwah Islam yang berkesinambungan sampai bertemu Allah. Makanya dalam hadis yang lain, ya. Sebelum ke sini, dalam hadis yang lain kan Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat. Ayyul a'mali, mohon maaf. Dalam hadis itu Rasul yang bertanya ya kepada para sahabat. Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Pertanyaan Rasul kepada sahabat, ya. Cik aranjeun amalan naon anu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain bahkan afdal, bahasanya dan afdal yang paling utama. Beberapa sahabat menjawab, ya kan memang ada redaksi hadis yang lainnya, yaitu jihad, apakah haji dan sebagainya. Ada redaksi hadis yang lain. Di luar daripada itu, kemudian Rasulullah memberikan jawaban yang di luar dugaan para sahabat. Ternyata jawabannya apa? Simple. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dawam, yang paling tinyu sok sanajan wa in qalla sok sanajan sakedik. Kan ada orang yang sebetulnya juga tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Ketika bangun malam sampai sepeting jeput begadang tesare Bapak Ibu. Memang begadang, tidak tidur, sholat qiyamul lail, tahajud, witir dan sebagainya. Tapi pas subuh kesiangan. Atau amal seperti itunya hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Di malam-malam yang lain tidak ada. Ini yang justru tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah, infak, zakat, ibu berinfak sedekah, ya. Kalau bisa infak satu kali infak misalnya 1 juta, alhamdulillah. Tapi kalau 1 juta setahun sekali, ya. Tiap datang ke pengajian kuatum tarbiyah tidak mau, ya buat apa begitu? Kan paribasa teh ngamalkeun gitu Bu ya.
Kan ada orang yang mencari yang mudah-mudah dalam beramal. Ini pun penyakit istiqomah Bapak Ibu. Pada kotak amal, ya, lewat kepainan ibu dan teteh akan nanti mungkin di penghujungnya ayahnya labarkan kotak amal untuk infak dan sedekah. Ku akang teteh teh ku ibu ya sakur digemujengan we. Hehe. Kotaknya nyaperkeun ikhwan cuma sekedar senyum saja. Hehe gitu ya. Tapi tidak masukkan uang. Maksudnya apa? Nah, kan sekedar senyum ataupun sekedar smile aja gitu. Kan jawabannya pakai dalil sekarang mah, Bu. Nya kan Rasulullah oge tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Menebarkan senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Itu lumayan atau daripada henteu pisan. Bu, Ibu lamun semua jamaah di sini ketika ada kotak amal nanti cukup dengan senyuman, Bu. Ini istiqomah enggak? Ya, tiap pengawasan datang ke pengajian kuantum tarbiyah, nyalabar kotak apa nanti kemudian diumumkan kita akan penggalangan dana buat sekawening. Kabayang ya, tiap dipasikeun ada peluang kotak amal. Hehe. Da sedekah ya oge gitu. Ini tidak istiqomah, Bapak Ibu. Jangan salah paham juga. Ya wa in qalla di sini sekemampuan kita, bukan betul-betul sedikit. Paham ya? Dan ternyata terus mengatakan amalan yang paling disukai itu adalah amal yang istiqomah betapapun sedikit. Eta ada nalika kotak amal ngalangkung kepayeuna ibu ya 1.000 2.000 rupiah gitu ya. Kira-kira Bu kotak amal ngomongnya gimana Bu? Ibu ingat dulu lagu Doa Sumbang? Kalau bulan bisa ngomong. Data Bu kotak amal sigana ya yang diedarkan sama kita pas ngalangkungan ibu tos kikieuan ya muka tas gitu. Dina dompet paledi aya warna beureum 5 gitu ya, warna biru sabaraha hiji, warna pink ungu dugi ka aya warnangan keren gitu nya. Lumayan ada 2.000 gitu. Nu ieu wae gitu. Celek 2.000 atau napi cring gitu ya, 1.000. Eta da kotak amal sigana nyaros gitu, Pak. Ya, Pak Haji Kamil. Bu, pas ngalangkung gitu ya. Cring 1.000. Cek urang pakidulan ya, Bung Bulan kamari jadol cenah gitu. Kumaha Bu? Punten. Jadol sugan teh. Cenah hayang ka surga. Tapi eta tiket ke surga sarua jeung asup ka WC gitu ya. Terus Bu, Ibu mangga geura Bu. Ibu ka terminal Garut ya, WC umum lebat Bu lamun terangan Ibu BAB mau cekap 2.000 teh ke 5.000. Bahkan saya pengalaman pribadi meskipun heureuy Ibu di rest area 57 tuh saya pulang dari bandara istirahat di sana, saya kasih 3.000 masih dicegat ke yang jaga. Kenapa? Bapak tadi 5 kali cemplungan sana gitu. Jadi ibu mau masuk surga, ya. Kita pengen ketemu Rasulullah di surga, tapi tiketnya sarua jeung asup ka WC ibu isin teu. Wajar lamun tadi kotak amal nyebut jadol. Katanya pengen ke surga. Ibu punya dalil lagi biasanya kan? Atau Ustaz jangan gitu Sinda. Kan nu penting mah ikhlas tadi dibahas. Nu penting mah ikhlas, jangan dilihat 1.000 2.000-nya. Nu penting mah ikhlas. Saya balik tanya ke ibu bapak coba. Bu, mending mana ibu sedekah infak 2.000 bari ka paksa dibanding 1 juta bari ikhlas. Kupingkeun ada eta saksi ya. Saya tanya lagi Bu, biar hilang jelas. Mendingan mana ibu sedekah ya. Tadi 2.000 bari ka paksa 2.000 teh ya. Sin teu cekap misal seblak da 10.000 dikirangan jadi 2.000 8.000. Kirang saporsi Bu ya. Mending mana 2.000 bari ka paksa dibanding 1 juta bari Di mana Bu kayaknya Bu? 1 juta bari las takbir. Siap kata kamu enak Bu 1 jutaan. Bapak Ibu rahimakumullah ya ya. Tapi tadi Bu saya ingin meluruskan maksud wa in qalla, jangan salah paham. Ya wa in qalla itu dalam beberapa pemahaman
Ya, sedikit dengan sesuai kemampuan kita. Sedikitnya puntennya para pejabat publik atau PNS misalnya punten gitu ya. Kan nggak mungkin sama dengan sedikitnya tukang beca gitu. Ya, kalau tukang beca bisa infak 5.000 ya, masa PNS atau yang lain sama dengan tukang beca gitu. Ya, sedikitnya sesuai dengan kadar kemampuannya. Baik, sekarang kita sedikit fokus dulu Bapak Ibu ke pemahaman tentang makna istiqomah. Saya akan sampaikan secara cepat karena nanti kita fokus ke buah atau hasil dari istiqomah ya. Secara bahasa Bapak Ibu, istiqomah memang diambil dari kata, akar katanya itu sulasi mujarot jeksan terima. Tina qaf alif mim, asalnya qawama ya. Jadi qoma gitulah. Asalnya qoma Bu, 3 huruf ya, sulasi mujarot nanti jadi sudasi nanti ya. Kalau diambil kata koma artinya banyak, bisa berdiri, bisa tegak, bisa lurus, tetap, naik, berada di tengah-tengah ya, tanpa saya bahas ini. Itu ada versi Arabnya. Ya, dodda, qa'ada, intasoba dan sebagainya, i'tadala, lurus. Makanya dalam beberapa hadis ketika Rasul menyampaikan kepada sahabat ketika menjelang sholat kan ada kata-kata istaqimu wa'tadilu gitu ya. Maksud istiqomah adalah lurus ya, rapi, jangan belok, jangan bengkok dan sebagainya. Kemudian kata koma ini menurut bahasa ditambah 3 huruf. Ditambah berapa huruf? 3 huruf, alif, sin, ta. Ya. Jadi istaqama. Istaqama sama dengan istaghfara, asalnya ghafara tambah alif, sin, ta. Asal nama istaqwa. Ya. Jadi istaqama. Artinya apa istaqama itu adalah bermakna apa? Meminta, ada tolab. Efek penggunaan alif, sin, dan ta. Upaya untuk menjadi lurus atau tegak lurus. Maka ada tuntutan. Lahir dengan sendirinya harus ada upaya untuk mengarah kepada berdiri. Namun istiqomah itu tidak datang secara tiba-tiba Bapak Ibu. Makanya dalam ayat tadi Ibu lihat gimana? Qalu rabbunallah, tidak wastaqamu Bu. Betul enggak? Di surat Az-Zumar juga ada, ujungnya beda dikit. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum ta'adun, itu surat Az-Zumar tuh. Yang jadi perhatian apa? Kata-kata Rabbunallah tsumastaqamu. Seperti tadi dalam surat Hud, ya. Qul amantu billahi tsumastaqim. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kemampuan kita untuk bisa menikmati indahnya istiqomah dalam beramal itu tidak ujug-ujug. Tidak tiba-tiba. Ada kata-kata tsumma, bukan wastaqamu. Kalau pakai wa mungkin otomatis. Kalau iman orang kemudian pasti istiqomah. Tidak ternyata. Harus ada ikhtiar. Harus ada upaya. Dan proses yang kita jalani. Bahkan bisa jadi dalam proses itu ada onak dan duri. Ya. Seperti yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ibu mungkin masih ingat. Bagaimana Allah menguji keistiqomahan akidah. Ya, keluarga Ammar bin Yasir misalnya. Ammar sendiri melihat ya bagaimana ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah ya dibunuh dengan begitu keji dan biadab di depan matanya sendiri. Itu ujian keimanan. Dia sudah beriman, tidak ada keraguan bahwa Allah adalah Ahad, bahwa Tuhannya adalah Allah. Tapi kan Allah menuntut dia istiqomah enggak? Makanya ibu-ibu hati-hati. Ini yang saya maksud. Kenapa Rasulullah mengatakan berat istiqomah itu? Sampai Rasul cepat berubah. Ya. Karena dalam proses ketika kita beriman kepada Allah sampai betul-betul meraih ya piala istiqomah itu ada jeda waktu, tsumma. Dalam jeda waktu itu pasti ada ujian-ujian keimanan, ya. Dan semua sahabat dan semua orang beriman pasti diuji. Ingat ayatnya gimana? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kira kita begitu mudah mengatakan beriman tetapi mereka belum pernah diuji, ya. Ini saudara-saudara kita yang terkena bencana sedang diuji oleh Allah.
Istiqomah enggak? Mereka beribadah, zikir, sholat berjamaah ketika sedang dalam bencana. Apakah ujiannya hanya kepada yang terkena bencana? Tidak. Kita pun juga yang saat ini sedang sehat, walafiat, selamat, aman, damai, kita pun diuji keistiqomahan kita, Bapak Ibu. Betul diuji enggak? Diuji. Ibu melihat situasi ini, apakah menganggap biasa-biasa saja? Nges umum ilahar di mana-mana lah, musibah matong digegedekeun. Kan aya orang ngomong kayak gitu, Bu ya. Kan kita yang selamat pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita peduli? Apakah kita empati? Minimal kita mendoakan. Tadi mereka free mentalnya, katakan kepada mereka, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Ujang, Kasep, tong sedih, tong hariwang. Hidup tinyalira ayah Bapak, ayah Ibu, ayah kami dari Kuantum Tarbiyah. Ya, apa kekurangnya kami bantu? Oh, itu luar biasa, Bu, membagikan imunitas itu. Ya. Bagi kita yang pura-pura buta dan tuli, bahkan hatinya keras, ya tidak terpanggil sedikit pun untuk membantu meringankan beban mereka, kita diuji istiqomahnya. Kalau seperti itu berarti kita gagal dan tidak lulus. Paham ya sampai di sini? Di dalam Al-Quran makanya Bapak Ibu rahimakumullah, tadi ayat-ayat tentang istiqomah sangat banyak sebetulnya, bukan hanya ayat ini. Untuk menguatkan saja dan sebagai bahan tadabburi, Ibu Bapak lengkapi nanti pemahamannya, silahkan baca surat Hud ayat 112. Ini persis di halaman sebelum terakhir, ya, sebelah kiri, baris pertengahan ini. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, itu ayatnya, Bu ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Surat Hud ayat 112, juga surat Fussilat ayat 30. Yang tadi saya bacakan ya, bukan Az-Zumar, afwan. Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ini lebih dijelaskan lagi, Bu ya. Malaikat akan turun kepada Bapak Ibu. Malaikat akan turun kepada keluarga kita. Malaikat akan turun kepada mereka yang terkena bencana. Seraya mengatakan gimana? Allah takhafu, kalian jangan takut. Jangan takut dengan kelaparan. Jangan takut dengan kemiskinan. Jangan takut tidak ada orang yang membantu. Selama kalian beriman, banyak orang yang meringankan beban kalian. Banyak orang yang menolong kalian. Wa abshiru bil jannah. Bahkan berbahagialah, bergembiralah dengan jaminan surga yang telah dijanjikan kepada kalian, kata para malaikat, Bapak Ibu ya. Ini di surat Fussilat 30, juga di surat Al-Ahqaf yang sedang kita bahas tadi, surat Al-Ahqaf ayat ke-13 ya. Nah, kita lanjut, jamaah rahimakumullah. Langsung ke sini saja ya. Perintah istiqomah melalui ayat-ayat tadi, juga hadis yang kita bahas. Perhatikan, ini bukan hanya diperintahkan kepada manusia biasa saja. Akan tetapi istiqomah ini pun juga diperintahkan Allah kepada manusia-manusia besar. Manusia-manusia berprestasi, bahkan kekasih-kekasih Allah dalam sejarah peradaban dunia. Siapa? Yaitu para nabi dan rasul. Perhatikan ayatnya Bapak Ibu. Jadi perintah istiqomah sekali lagi bukan hanya perintah kepada kita manusia biasa. Semua nabi dan rasul pun pernah mendapatkan taklimat dan instruksi seperti ini. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, gitu ya. Maka tetaplah istiqomahlah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas tadi ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Itu perintah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah istiqomah pun Bapak Ibu juga silakan nanti di surat Yunus ya. Allah perintahkan kepada Nabi Yunus alaihissalam, yang beliau pun pernah ya hampir berputus asa hingga lari dari kaumnya, dari umatnya ya ke tengah laut, kemudian sampai terlempar dan dimakan oleh al-qut ya, ikan paus lah dalam bahasa kita. Itu adalah bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Yunus dinasihati oleh Allah untuk istiqomah, kembali kepada umatmu, kembali kepada kaummu, ajak mereka, jangan putus asa. Ya.
Jangan kita, sekali lagi, setiap Nabi Rasul itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ujian mereka jauh lebih berat, berlipat-lipat dibanding kita. Dan istiqomah adalah antonim atau lawan kata dari tughyan. Katakan, misalkan paman tagha yatgha tughyanan, ya. Penyimpangan atau melampaui batas. Makanya tadi di surat Hud ayat 112, ya. Di depannya ada kalimat apa? Wala tatghaw, jangan menyimpang, jangan ngabalieur, malengos, ya. Geus puguh, ini jalan yang benar kata Allah. Kamu harus on the track. Tahu on the track? Ya tetap di jalan itu, jangan tong elodan. Naon tong elodan teh, Bu? Ya, tekaup aya nu cureuleuk gitu ya, berhenti gitu ya. Astagfirullah si Bapak. Ya, tekap anu cureuleuk, tekap anu pikebetaun, ya tergoda, nanti bisa menyimpang. Wala tatghaw, tughyan. Ia bisa berarti berdiri tegak di suatu tempat tanpa pernah bergeser, karena akar kata istiqomah dari kata qama yang berarti berdiri, teguh. Makanya ada kata-kata aqwam, sama itu istiqomah, qama, aqwam, hampir sama maknanya, ya. Menggambarkan keteguhan, keyakinan, ketegaran, ya. Berdiri kokoh tanpa terpengaruh dengan yang lain. Maka secara etimologi istiqomah berarti tegak lurus. Dalam kamus besar bahasa Indonesia istiqomah diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen, ya. Henteu unggut kalinduan, henteu gedag keanginan, gitu ya. Ada beberapa definisi istiqomah menurut beberapa sahabat, saya sampaikan sebagian saja. Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Mukminin yang pertama menyatakan, ketika dia ditanya tentang istiqomah, ia menjawab bahwa istiqomah adalah kemurnian tauhid, kata beliau, ya. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Umar bin Khattab berkata, istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu sebagaimana tipuan musang. Ibu tahu musang? Ya, semacam serigala lah, ya. Dan dia kadang ketika akan menerkam dan memangsa korbannya, itu melakukan berbagai tipu daya. Apalagi musang di tengah misalkan gurun salju, kadang melakukan manuver mirip dengan apa yang ada di sekitarnya. Ketika korban datang, lalu menerkamnya. Nah, kita jangan seperti itu. Kemudian Utsman bin Affan berkata, istiqomah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini substansinya samalah Bapak Ibu, ya. Intinya kita tegak lurus, ya, tidak terpengaruh dengan ucapan, omongan, apalagi godaan orang lain. Dia tetap berdakwah, menyampaikan al-haq tanpa terpedaya dengan godaan-godaan berupa harta, tahta, wanita, kuota dan onta hingga Toyota, Bapak Ibu, ya. Tidak akan terpengaruh. Karena dewasa ini memang ujian-ujian keimanan sangat besar, bukan hanya dengan musibah bencana yang sedang dihadapi saat ini, tapi juga dengan berbagai fasilitas, ya. Kebahagiaan atau status sosial kita dan berbagai ujian-ujian yang menggiurkan keimanan kita atau menggiurkan syahwat kita, afwan. Jadi muslim yang istiqomah adalah muslim yang selalu mempertahankan keimanan dan akidahnya dalam situasi dan kondisi apapun. Ia batu karang yang tegar menghadapi gempuran ombak-ombak yang datang silih berganti. Ia tidak mudah loyo atau mengalami futur. Ya, futur itu lemah dan degradasi dalam perjalanan dakwah, dan ia senantiasa sabar dalam menghadapi seluruh godaan dalam medan dakwah yang diembannya. Meskipun tahapan dakwah dan tokoh sentralnya mengalami perubahan, itulah manusia muslim yang sesungguhnya selalu istiqamah dalam sepanjang jalan dan di seluruh tahapan-tahapan dakwah. Ini istiqomah dalam konteks dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan sekilas saja Bapak Ibu secara poin per poin, ya. Lalu faktor-faktor apa yang melahirkan istiqomah? Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin menjelaskan
bahwa ada 6 faktor yang mampu melahirkan istiqomah dalam jiwa seseorang sebagaimana berikut. 1, ini beramal dan melakukan optimalisasi. Ya, dioptimalkan, ditingkatkan. Jangan cukup dengan satu amalan tertentu. Jangan cukup hanya kita menikmati ya dengan amalan yang sebetulnya tidak mengalami perubahan. Itu aja, monoton. Ya, orang yang senantiasa optimal dalam beramal itu harus ada peningkatan. Bahkan dalam konteks jihad fisabilillah, jangan sekedar jihad. Perintah Allah tentang jihad tidak cukup dengan jihad saja. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Atau di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih misalkan. Kalau kita bertakwa, kita berjihad harus sebenar-benar jihad. Ya. Artinya dulu ini menuntut apa? Optimalisasi. Yang kedua, berlaku moderat antara tindakan melampaui batas dan menyia-nyiakan. Maksudnya, kalau kaidah usul fikih Bapak Ibu, ya, tidak ada unsur tafrid atau ifrat. Ifrat mah bahasa kita malah berlebih-lebihan, mubadir, di luar kebutuhan. Tapi kalau tafrid, medit, ya. Kan ada ini dalam surat Al-Furqan ayat 67. Para ibadur rahman, hamba-hamba Allah kekasih Allah, Bapak Ibu ya, mereka ketika di antara karakternya selain mereka yang senantiasa mabit di malam hari, lihat ya, yang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi, di bawahnya ada kalimat apa? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu ada kata-kata qawam. Satu kata dengan istiqomah juga. Qawam itu apa? Artinya tidak berlebih-lebihan, tidak meremehkan. Lam yusrifu, tidak israf. Namun infak ya sewajarnya. Kalau infak ya jangan sampai mendolimi hak istri, hak anak-anak. Ada orang yang senang infak sedekah misalnya, tapi ada hak pendidikan anak, hak dapur istri yang kemudian terkorbankan tanpa punya alternatif. Infak sewajarnya. Walam yakturu, ya mereka pun tidak pedit. Apa pedit teh? Ente keket mengkene, mereka hese cap jahe. Itulah lamun dina konteks infak ya. Bahasa usul fikih mah Bu, tidak ifrat, tidak tafrid. Paham ya? Tadi di surat Al-Furqan ayat 67, tidak israf, berlebih-lebihan, mubadir dan sebagainya, tidak juga al-qatar. Qatar itu tadilah ya, keket mengkene ya, merege hese. Yang ketiga, tidak melampaui batas yang telah digariskan ilmu pengetahuannya. Ya, tidak melampaui batas. Tadi ada kata-kata wala tatghaw sebagaimana surat Hud ayat 112. Faktor berikutnya apa? Tidak menyandarkan pada faktor kontemporal. Ya, temporal incidental ya, tapi harus continue. Melainkan bersandar pada sesuatu yang jelas. Dan yang kelima adalah ikhlas. Nanti tambahnya mengikuti sunnah. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini yang bisa menghasilkan sifat istiqomah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dampak positif dan buah istiqomah. Pertama ada keberanian, ya tidak akan ada takut apalagi sifat pengecut ya. Selama dia istiqomah dalam hak, berani menyampaikan kebenaran. Kemudian juga ada ketenangan, tumanina, damai ya. Tidak gelisah tadi, khawatir apalagi kesedihan yang berkepanjangan. Dan senantiasa optimis. Nah, orang istiqomah yakin bahwa di depan ada skenario yang lebih baik dari apa yang kita rasakan hari ini. Bahkan di balik semua musibah dan bencana, orang yang istiqomah sangat hakuli yakin bahwa Allah sedang menyiapkan skenario yang lebih indah dari sekedar musibah yang menimpanya. Ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh saudara-saudara kita. Ya, orang-orang yang beriman, yang teguh dengan amalnya dan istiqomah, Allah mudahkan mereka dan Allah buka selebar-lebarnya rizki yang berkah min haitsu la yahtasib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah